Halo Sobat Setia VIP Undiksa, Salam harmoni. Selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha bersama saya Aprida Sinta dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nimadi Mirayanti. Kita berdua sebagai host yang akan memimpin podcast kita pada hari ini. Nah, pada podcast kita kali ini kita kedatangan seorang narasumber kita, yaitu seorang wirausahawan muda yang bernama Kak Niluh Intan Hadriani SA yang merupakan alumni S1 Akuntansi Undiksa angkatan 2017. Kak Intan ini juga memiliki sejumlah prestasi, di antaranya pernah menjabat sebagai fungsionalis BEM Fakultas Ekonomi Undiksa. Semasa kuliahnya, Kak Intan ini juga merupakan anggota Genbi Undiksa loh. Tidak sampai di sana saja, Kak Intan ini juga menjadi volunteer Undiksa yang membuatnya makin mengesankan lagi nih Sobat VIP. Kak Intan ini pernah mengikuti PKL di luar negeri loh. Wah, keren banget kan ya Sobat VIP. Nah, Kak Intan juga seorang wirausahawan muda, di mana di tahun 2020 Kak Intan memutuskan untuk membangun usahanya sendiri, yaitu Lucky Land, yang mana Kak Intan sebagai ownernya langsung. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnisnya nih Pit, Lucky Land ini merupakan usaha di bidang F&B, khususnya di bidang kue yang menyediakan cake dengan bestsellernya itu adalah Korean cake dan berbagai macam cake dengan berbagai request. Nah, buat lebih detailnya nih Sobat VIP, bisa mengunjungi Instagram pada link di bawah ini. Nah, langsung aja yuk kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Intan. Halo. Nah, cantik banget ya Sobat VIP. Selamat datang Kak Intan di podcast VIP Undiksa. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa, karena bisa berkesempatan hadir di acara pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan kakak untuk menjadi narasumber kita di podcast hari ini. Mungkin kakak bisa menyapa Sobat VIP terlebih dahulu yang sedang menonton podcast hari ini. Halo, Sobat VIP Undiksa, selamat datang di acara yang sangat luar biasa ini. Jadi terima kasih atas kesempatannya telah mengundang saya di acara ini. Semoga apapun yang kita bahas nanti, topik-topik menarik lainnya itu bisa bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Terima kasih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai topik pembahasan kita, yaitu Beranikan dirimu memulai bisnis di usia muda. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Kak Intan. Yang membuat saya penasaran nih Kak, sebenarnya apa yang mendasari kakak untuk memilih bisnis cake ini? Boleh dijelaskan Kak? Oke, jadi yang memotivasi atau yang mendasari saya untuk memulai bisnis ini adalah saya ingin mencoba hal baru yang mungkin itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jadi bisnis saya ini Lucky Land yang sudah berdiri dari 2020, tapi offline-nya itu baru berdiri tahun lalu 2021. Jadi 1,5 tahun saya merintisnya bersama partner saya yang saya ajak dari awal. Jadi dia itu adalah sahabat dan udah kayak saudara banget. Jadi dia itu adalah sahabat dari kecil saya. Jadi yang mendasari saya untuk memulai bisnis ini adalah ketika waktu itu masa pandemi. Jadi karena saya suka masak dan suka melakukan hal-hal baru, jadi ingin mencoba untuk membuat cake pada saat itu, tapi cake-nya gagal. Dan terus gagal, sehingga saya memotivasi saya untuk terus mencoba lagi. Itu tuh perjalanannya itu lama banget. Dari awalnya itu hanya berbincang-bincang bersama teman saya ini mau idenya kayak gimana. Karena sebelumnya juga saya pernah jualan juga, itu semester 2 atau semester 1 di awal-awal ngampus. Terus bingung kan kayak nggak ada kerjaan itu atau nggak jual ini deh, jual itu deh. Pernah buat pisang goreng lah, pernah buat apa gitu macam-macam gitu. Pokoknya jual aja gitu. Pernah juga mau sempat jualan bunga waktu wisuda, tapi waktu itu tutup karena pandemi, nggak jadi kan. Ya udahlah lanjut sehingga pada akhirnya kecantol sama yang satu ini. Jadi yang memotivasi atau yang mendasari saya untuk memulai bisnis ini ya ingin mencoba hal baru gitu. Wah, menarik banget ya Sobat VIP. Langsung saja kita akan membahas tentang cara membangun usaha nih Kak. Pertama-tama menurut kakak apa saja sih yang perlu disiapkan sebelum memulai bisnis itu? Oke. Jadi yang pertama-tama dilakukan itu adalah mulai. Oh iya, benar juga ya.
Mulai. Jadi semua hal itu adalah berawal dari mulai. Lanjut sama pembahasan yang tadi itu, sebenarnya juga di awal itu karena ini udah pandemi kan, jadi kayak tinggal sama orang tua lagi, sehingga nggak ada uang jajan, pengen nambah uang jajan, ya udah gimana caranya biar bisa menghasilkan uang lagi gitu. Cara untuk di awal itu adalah memulai, sehingga ketika kita memulai kita akan tahu kita harus kemana dan ngapain dan revisinya di mana. Jadi melakukan bisnis itu nggak bisa kita hanya teori saja. Jadi kita harus melakukan sehingga kita tahu kita apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan memang sih karena kebetulan saya itu dari Fakultas Ekonomi yang berkaitan dengan bisnis gitu, jadi nggak asing lagi sama yang berkaitan dengan bisnis. Cuman kembali lagi kita harus praktek langsung. Jadi harus ke lapangan, jadi harus nyebur. Sama istilahnya kayak kita latihan renang. Jadi kita harus nyebur untuk bisa renang. Nggak mungkin kan teorinya di atas gitu. Tapi ya emang harus sih, kita harus tahu bisnis itu apa, gimana caranya ini. Tetapi kita akan belajar ketika kita sudah memulai. Jadi kakak juga sebenarnya kembali belajar ketika udah dari awal merintis bisnisnya. Jadi materi-materi yang pas di kuliah itu ternyata ketemunya di sana. Karena ketika kita terjun nih, contohnya gimana caranya menentukan laba gitu. Pada saat itu kita bakal langsung mau belajar dan searching gimana cara menentukan laba. Nah, dari itu kita jadinya tahu. Semuanya sih kayak gitu. Marketingnya kayak gimana, gininya gitu. Berarti praktik langsung. Iya, praktek langsung. Masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya nih Kak. Untuk memulai bisnis kan pastinya membutuhkan modal ya? Iya, benar. Nah, untuk bisnis kakak ini modalnya apakah terbilang cukup besar? Oke. Berbicara dengan modal, pasti kalau berbicara dengan bisnis itu tidak jauh dengan yang namanya modal kan, dan itu juga yang paling ditakutin sama semua orang, sebagian orang dan termasuk kakak sendiri. Saya itu di awal juga kayak risau, ini gimana ya ke depannya gitu. Jadi di awal itu sebenarnya yang penting kita tahu kita mau ngapain, ke depannya kayak gimana, dan kita harus udah ancang-ancang di awal. Ancang-ancang di awal ini ke depannya tuh bakal kayak gimana ya di awal-awal. Maka dari itu ketika saya sudah memulai bisnis, saya nggak langsung buka toko, nggak. Kalau itu bukan langkah yang saya ambil, karena menurut saya ketika saya langsung terjun, memang sih langsung terjun, tapi setidaknya jangan langsung berada di puncak. Contohnya ketika kita mendaki gunung, kita kan harus melalui yang di bawah dulu sehingga kita tahu di puncak tuh kayak gimana rasanya. Nah di awal itu makanya 1,5 tahun saya merintis bisnis ini bersama partner saya yang luar biasa, yang saya rasakan itu sambil kuliah dan lain sebagainya, sambil nyusun skripsi dan lain sebagainya itu. Untuk modal kalau terbilang besarnya itu ketika sudah membuka toko. Jadi berpikir di mana nih nyari modal, entah dari pinjaman, entah dari sana, entah dari sini, entah udah ngumpulin dari awal hasil penjualannya. Dan for your information, di awal tahun saya jualan sama teman saya itu hampir serasa tidak pernah digaji. Karena di awal itu benar-benar gimana caranya belajar untuk ketika salah memperbaiki, dan syukurnya sahabat saya ini mau menunggu saya. Jadi dia itu nggak lari nyari kerjaan yang udah pasti, mau menunggu saya dari awal merintisnya. Mungkin orang-orang melihat saya, oh Intan orang hidupnya gini, orang hidupnya gitu. Tapi kita nggak bisa hanya berkaca pada materi. Karena semua orang itu walaupun punya materinya besar, tapi ketika dia tidak bisa mempergunakannya dengan baik juga nothing gitu. Jadi di awal itu sama sekali nggak berani dengan modal yang sangat-sangat besar, sama sekali tidak berani. Jadi hanya berani untuk nyebur, nggak tahu apa, belajar di sana, jadi tahu peluangnya ke depannya kayak gimana, dan sedikit demi sedikit seperti itu sih. Ya seperti istilah sedikit demi sedikit akan menjadi gunung kayak gitu. Wah, dengerin Kak Intan, aku tuh jadi pengen belajar bisnis juga nih, Pit. Nah, terus yang aku penasaran nih, Kak, cara nentuin target pasar itu gimana ya, Kak? Oke, target pasar. Jadi ini target pasar itu maksudnya konsumennya dari kalangan mana saja gitu ya. Kalau perihal target pasar itu, kalau kakak sih sama teman kakak
Itu nentuinnya itu coba cari bagaimana produk itu bisa menjangkau pasar seluas-luasnya. Contoh nih, kalau misalnya kue itu kan nggak melulu tentang untuk cewek atau nggak untuk cowok gitu. Kalau baju mungkin ada spesialnya untuk cewek-cewek aja, cowok-cowok aja. Jadi cara kakak itu menentukan bagaimana peluang produk ini bisa mencakup pasar yang paling luas. Jadi bisa mencakup anak muda, orang tua, cewek maupun cowok gitu. Jadi benar-benar menyaring secara keseluruhan kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini juga merupakan hal yang penting untuk ditanyakan untuk Kakak dan bagi kami juga. Perihal memasarkan produk, bagaimana cara Kakak memasarkan produk usaha Kakak ini? Karena yang saya lihat ini Kakak di Instagram Lucky Land itu followernya sudah sangat banyak, terus pembelinya ada yang dari luar negeri juga. Boleh cerita Kak? Boleh. Oke, kalau mengenai followers itu belum seberapa.